Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Dr. Ayu, masuk ke channelnya Dr. Ayu. Kita akan bersama-sama untuk membahas sepenggal konsep sistem informasi manajemen. Kita akan membahas sepenggal konsep tentang sistem informasi manajemen pendidikan. Ya, teman-teman nanti bisa melihat kaitannya dengan latar, kenapa kita harus menggunakan sistem informasi. Ya, kebutuhan zaman, perubahan zaman yang sedemikian pesat, kasus sebelum pandemi, kasus setelah pandemi, dan sekarang perubahan itu semakin tampak dan kita bisa mengelompokkan dalam 3 etapa. Ya, etapa masa sebelum pandemi, masa pandemi, dan masa setelah pandemi. Dan perubahan yang banyak, yang pesat itu ternyata juga merubah semua, bahkan pada sistem kehidupan manusia, hampir semua ya. Kita dapat lihat bahwa semuanya tidak lepas dari bagaimana teknologi itu sudah masuk ke dalam kehidupan manusia. Ya, bagaimana dengan di pendidikan, kita akan coba cermati ya teman-teman ya. Kita akan lihat dulu, sebentar saya izin untuk share materi dulu. Oke, ya. Di sini teman-teman bisa lihat bagaimana kerangka kompetensi AB21 ya, kebutuhan AB21 di mana di dalam perkembangannya kebutuhan AB21 itu pencirinya salah satunya adalah dengan adanya penggunaan teknologi ya di dalam setiap akses kehidupan, sehingga di situ banyak hal yang mempengaruhi atau merubah ya, baik dari sisi kehidupan dan karir maupun dari sisi pendidikan, inovasi, bahkan pada tataran yang sampai disrupsi. Ya, jadi teman-teman nanti bisa lihat, dan saya sering baca beberapa buku-buku menarik ya yang bicara tentang inovasi dan disrupsi tadi ya di era perubahan tadi, sehingga ternyata ketika kita lebih melihat ke depan, berpengetahuan saja tidak cukup, berketerampilan itu tidak cukup, tetapi semuanya itu akan menjadi satu yang saling menguatkan. Ya berpengetahuan, ya berketerampilan, tetapi juga memiliki attitude yang baik, memiliki sikap yang baik, yang kemudian akan dikemas dengan kepiawaiannya menggunakan memanfaatkan informasi dan teknologi untuk kemudian berkomunikasi dan berinteraksi dengan dalam setiap aspek atau dengan semua aspek. Kalau kita lihat pada cerita lalu ya, katanya guru abad 21 itu guru yang seperti apa? Oh, guru yang ideal, guru yang selalu inovatif dan tidak takut gagal, guru yang penuh ide di kepala, tak pernah garuk-garuk kepala yang tak gatal. Wah, katanya begitu ya teman-teman ya. Kemudian menguasai dunia maya, menguasai dunia digital, menguasai atau menggunakan ICT untuk belajar, sehingga murid belajar maksimal walaupun tidak dibayar. Betulkah itu teman-teman? Coba dilihat, coba dianalisa. Apakah itu? Kalau itu yang terjadi, itu dari sisi gurunya, lalu bagaimana dari sisi sekolahnya? Ya, jadi perubahan itu jelas-jelas nyata ya teman-teman ya. Jadi kalau saya tunjukkan sisi perubahannya sajalah yang nanti mungkin akan kita lihat. Saya ambil dari sepenggal cerita di bukunya Prof. Renal Kasali. Di situ dikatakan di dalamnya bahwa saat ini dunia berubah, industri lama mulai terdisrupsi tanpa terelakkan lagi. Era smartphone sudah mengantarkan penduduk dunia pada era digital, online, ya. Digital online, dan itu terasakan oleh kita, terasakan betul di setiap aktivitas kita, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bagaimana penggunaan smartphone itu prosentasenya sudah hampir 100%. Masa lalu mungkin sebagian dari kita akan menyaksikan bagaimana mobil bensin itu menggantikan kereta kuda.
Tetapi anak-anak di generasi milenial sekarang mungkin tidak merasakan itu, tapi anak-anak mungkin orang-orang yang sekarang umur 40-50 tahun akan merasakan proses pergantian itu. Bagaimana kereta kuda itu kemudian digantikan oleh mobil. Ya, sekarang kereta kuda sudah digantikan dengan kereta besi bermesin premium, ya, bensin. Nah, sekarang sudah naik lagi ya, premium bensin sudah ganti Pertalite, Pertamax ya, dan terus ini ternyata berubah sekali. Bahkan di pengembangan teknologi ke depan di situ akan dilihat bagaimana mobil-mobil atau kereta-kereta yang didesain dengan menggunakan bahan bakar listrik. Ya, jadi kita bisa melihat varian yang lebih beragam, kita bisa mencermati, wow, dunia kita sudah berubah. Dunia kita bukan dunia kita di 5 tahun yang lalu. Dunia kita bukanlah dunia kita di 10 tahun yang lalu, ataupun di 15 tahun yang lalu. Teman-teman bisa lihat, dan itulah menjadi bahan diskusi kita. Lalu bagaimana dengan pendidikan kita kalau itu kita tidak berubah? Ya, yang jelas fakta dari COVID sampai sekarang itu sudah membuka mata kita akan adanya perubahan. Sebelum COVID ke COVID akan adanya perubahan dari sistem daring luring ya, dari sistem sinkronus asinkronus ke sistem perubahan yang ke sistem daringnya, ke sistem sinkronus asinkronusnya. Dari sistem masuk ke kelas langsung tatap muka tergantikan saat itu karena pandemi COVID dengan sistem daring. Ada sisi kelebihan, ada banyak kelemahan yang diungkap. Ya, jadi inilah yang kemudian memicu bagaimana kemudian kita sebetulnya harus berubah, harus mengubah, dan kita harus berani untuk berubah itu. Ya, saya tidak akan bercerita tentang tahap-tahap revolusi industri karena saya percaya teman-teman pun paham di situ. Yang perlu dilihat adalah bagaimana kemudian kita menanamkan mindset baru, dan penanaman mindset baru itu membutuhkan ya yang namanya pendidikan, sehingga kalau di pendidikan saja polanya masih lama, lah bagaimana kita akan menanamkan mindset baru itu, akan mengembangkan kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan untuk masyarakat masa depan. Ya, jadi itu ya. Jadi beberapa hal ini masih saya ambil dari bukunya Prof. Renal Kasali di situ. Bagaimana paradigma dunia lama time series dan linear berpacu di situ ya. Online owning ekonomi, kemudian menunggu antrean ya, lalu tunggal, lawan tak jelas ya, itu maaf, lawan tampak jelas itu di paradigma lalu. Lalu ke paradigma dunia barunya seperti apa? Ya, paradigma dunia barunya tidak lagi ke time series, tapi kembali pada real time-nya seperti apa. Dan ini fungsi eksponensial yang kadang bisa buat spaceless juga di situ ya. Kemudian sharing ekonomi, lalu begitu diinginkan saat itu tersedia di situ ya, on demand ekonomi di situ. Lalu ada networking, jejaring, kemudian lawannya tak kasat mata. Kalau yang sebelumnya di masa lalu itu lawannya jelas, sekarang lawannya tak kasat mata. Lah bagaimana kita mengemas pendidikan kita, transfer dari posisi lama ke posisi yang baru, dan itu menjadi PR kita bersama. Ya, teman-teman nanti bisa cermati lebih lanjut di pola-pola lama, bahwa kekuatan dalam sisi pendidikan itu bukan karena seberapa tuanya kita. Jadi kalau ibarat sebuah kelapa itu, santan kelapa itu semakin tua kelapanya, santannya semakin bagus. Tidak, bukan itu teman-teman. Tetapi nanti kita akan lihat seberapa jauh dia memiliki kompetensi yang memang dibutuhkan di situ. Atau bukan karena seberapa tingginya kita,
Ya, kita berada pada tataran yang bukan itu. Ya, atau mungkin seberapa kekernya kita, seberapa kuatnya kita. Tidak, sepanjang kompetensi tidak didapat, ya itu bukan apa-apa. Jadi memang kalau kita lihat di era sekarang adalah bagaimana kebutuhan era kompetensi itu harus dirujuk dan memang betul-betul kita pakai. Ya, teman-teman bisa lihat di situ adanya disrupsi teknologi dalam bidang pendidikan karena akan melihat transfer dari paradigma lama ke paradigma baru tadi, tentu saja mengubah semuanya, baik itu cara pandang dari pendidikan di anak-anak sebelum masa sekolah, pada masa sekolah maupun di masa pendidikan tinggi. Perubahan yang drastis jelas kita sudah mulai rasakan sekarang. Walaupun dulu ada penolakan-penolakan biasa, manusiawi kalau kita bicara tentang ketanyamanan. Tapi bagaimanapun juga itu tetap harus kita lakukan. Maka bagaimana kita bisa membuat ketaknyamanan itu pada akhirnya menjadi satu kenyamanan yang memang harus kita lakukan di situ. Nah, kita lihat pada sistem pola di dalam pendidikan, di dalam pembelajaran, bagaimana sistem pembelajaran inovatifnya, bagaimana sistem cybernya, ya karena kita bicara tentang pembelajaran mungkin saja pembelajaran jarak jauh atau karena sesuatu hal mengharuskan ada pembelajaran dengan pola asinkronus ataupun pola daring dalam jaringan. Ya, ataupun memang itu bagian dari salah satu pengembangan merdeka belajar, mandiri belajar dengan menggunakan sistem cyber tadi. Jadi disinilah perlu digali. Ya, perkembangan ke depan bagaimana kita bisa menggali itu menjadi lebih layak kembali dan saya paham teman-teman pun paham bagaimana posisi perubahan dan sekarang kita berada pada posisi perubahan yang nyata di situ ya. Bagaimana kita akan merubah pola pendidikan di kita di sekolah ya yang perlu kita cermati. Ini beberapa tampilan dasar teman-teman bisa cermati bagaimana kemudian pada akhirnya ketika pasca pandemi jadi kita sudah kembali lagi pada kehidupan real di situ, tidak serta-merta kemudian tutup laptop kita berhenti teknologi, tidak, justru teknologinya semakin canggih dan kita mensejajarkan antara pembelajaran daring dengan pembelajaran luring dalam satu fase yang sama, satu semesta yang sama di situ, berdampingan di sana. Dan ini membutuhkan kejelian dan pemikiran yang hebat untuk kita bisa menginterpretasikannya dengan tepat. Ya, jadi teman-teman bisa cermati di bagian yang ada di sana. Ya, oke. Kita lihat teman-teman ya. Kalau ini secara langsung kita bisa cermati ya. Jadi bagaimana kemudian kita bisa melihat kalau di pendidikan kita bagaimana pendidikan abad 21 dengan karakteristiknya seperti apa teman-teman sudah pahami itu. Kemudian kompetensi yang diharapkan seperti apa ini pun sudah tergali dan harus ya mau tidak mau harus dicapai karena kalau tidak kita bisa tertinggal di situ ya. Kita bisa apa? Karena memang yang harus dicapai itu. Ya, sekarang bagaimana kita di dalam pengelolaan pendidikannya? Ya, itu menjadi PR kita bersama ya. Kita akan kembali melihat pada kurikulum di dalam pendidikan itu sebagai sarana untuk memandu kita mencapai tujuan pendidikan. Kemudian kita tetapkan desain-desain standar kompetensi yang harus dicapai ya di dalam penyelenggaraan pendidikan di situ sehingga ya semuanya akan tercapai. Tentu saja Bapak, Ibu, teman-teman semua, saudara-saudara yang saya banggakan di situ bahwa faktor teknologi, informasi, komunikasi itu tidak lepas sehingga transformasi, literasi, digitalisasi akhirnya menjadi kunci di dalam pola mengelola sistem pendidikan yang ada.
Ya, kita bayangkan bagaimana tantangan pembelajaran ke depan ketika semuanya harus terbuka, ya. Bahkan bagaimana kalau dikelola dengan open management, ya, teman-teman bisa melihat, ya, apakah itu mampu di beberapa tampilan website perguruan tinggi ternama di situ tampak, ya, betul-betul berani untuk open management sampai pada penerimaan keuangan yang ada di sana. Ya, tentu saja tidak keuangan utuh, memang keuangan yang bisa dilihat oleh semuanya. Di situ tampak tampilan pergerakan dari detik ke detik, menit ke menit, pertambahan dari uang dari satu belahan. Belahan yang lain pengurangan dari uang. Dan alhamdulillah itu proses yang bisa disaksikan oleh masyarakat umum, kan begitu. Bukan karena dia menjadi seseorang yang menjadi bagian dari pendidikan itu, tidak, kan gitu. Oleh masyarakat umum dia bisa melihat progres perkembangannya, bagaimana itu merujuk pada satu keterbukaan. Ya, pertambahan yang hanya 10.000 bahkan hanya 5.000 saja pun ada terdata di situ. Yang 5 juta ada, yang 50.000 ada, yang 5.000 pun tercatat. Jadi betapa keterbukaan di dalam pendanaan itu muncul, ya, mulai dimunculkan oleh oleh organisasi itu, oleh pendidikan itu, oleh perguruan tinggi itu, karena ini yang saya lihat adalah pada pendidikan tinggi. Ya, sekarang apakah mungkin kalau itu kita terapkan? Nah, kita harus melihat. Ya, ini tentu saja butuh perencanaan yang sangat mantap dan itu menjadi tantangan, betul-betul tantangan. Ya, jadi kalau kita lihat ke depan itu tantangannya sangat-sangat ribet, ya. Saya katakan sangat ribet, ya, memang itulah bagian yang memang harus kita pahami. Ya, ketika kita bicara tentang sistem, tentu saja kita sudah harus pahami sistem itu apa, tuh. Ya, jadi pemahaman akan konten sistem itu yang kita harus lihat bahwa ketika kita bicara tentang sistem itu berarti bukan bicara tentang satu satu bagian yang uniform di situ, yang bebas sendiri, tidak, tetapi satu bagian yang kompleks, saling berinteraksi, kan begitu, ya, untuk mencapai satu tujuan, dan itu harus kita lihat. Lah, sehingga kalau ada satu sistem di situ, maka kita akan lihat, mesti di situ akan ada alurnya. Ya, akan ada alurnya. Ya, bagaimana kita menggambarkan, bayangkan saja kalau itu pada pemahaman-pemahaman dasar di dalam yang namanya komputer, ya, ada hardware, ada software di situ, ada sistem hardware, sistem software, ya, itu yang teman-teman atau Bapak Ibu bisa cermati di sana. Ya, sistem informasi ini kalau kita lihat ke perbagiannya ada banyak pendapat yang teman-teman bisa lihat di situ, ya, bagaimana sistem informasi itu akan memiliki kemampuan mengumpulkan semua informasi yang dibutuhkan, ya, yang dibutuhkan dari sumber yang ada dengan menggunakan berbagai media di situ. Ya, jadi kita butuh informasi tentang apa, kemudian kita bisa lihat dari mana, bagaimana cara melihatnya, itu sudah tampak. Kita tidak perlu datanglah ke satu tempat untuk buka-buka berkas yang mungkin akan membuat kita pilek, kan gitu, ya, tidak. Ya, tapi cukup kita mungkin dari rumah kita bisa lihat, cek link yang memang diizinkan kita masuk untuk kemudian kita bisa cermati. Lebih canggih lagi perkembangan teknologi, teman-teman nanti bisa lihat di situ, ya. Ada banyak kalau kita lihat, tentu saja perannya apa Bapak Ibu kalau kita cermati di sana? Ya, tentu saja sangat banyak perannya. Peran di awal dalam perencanaan, peran di dalam pelaksanaan pendidikan, peran di dalam pengendalian pendidikan, peran di dalam pengambilan keputusan, dan berbagai banyak hal yang ada di sana.
teman-teman sudah mulai lihat di sini ya, semuanya sudah mulai tersistem dari perencanaan berbasis data di sekolah ya, sampai di ujung ya, di ujung di sini dengan adanya evaluasi, refleksi, semuanya pun sudah tersistem ya. Jadi teman-teman harus bisa memahami itu. Nah, apa yang harus dimiliki? Tentu saja SDM-nya ya. Jadi SDM ini di sini ya tetap harus belajar. Semua orang harus belajar, tidak terkecuali. Kelompok seperti saya ke atas, kasepuhan tetap harus belajar. Apalagi kelompok yang masih imut-imut ya, tentu saja harus mau belajar. Ya, jadi SDM perlu dicermati. Kemudian infrastrukturnya bagaimana? Ya, yang paling penting dalam infrastruktur itu di situ ada jaringan, ada koneksi internet. Ya, walaupun di situ ada komputer yang memang dengan space yang memang dibutuhkan, ada laptop mungkin, ada HP mungkin sesuai yang dibutuhkan ya. Kemudian aplikasi-aplikasi yang ada di sana mungkin atau e-learning-nya atau pustaka-pustaka digital yang lain ya teman-teman, itu menjadi prasyarat dasar dan tentu saja tantangannya inilah yang perlu dilihat. Bagaimana kemudian kita mengatakan bahwa dengan perkembangan IPTEP yang maju makanya cepat usang, betul. Kita ambil contoh saja lah, Anda bermain HP ya, umur HP ini paling kan nggak sampai setahun 2 tahun ya, karena kalau dalam konteksnya sudah setahun 2 tahun ya mesti akan ganti ya. Kalau sudah berganti apa yang terjadi teman-teman? Iya, yang ini ganti di lem biru ya, dilempar beli yang baru kan gitu ya. Iya, jadi bagaimana kita akan lihat. Tetapi ini pun kita akan bisa lihat bagaimana konten perkembangan iptek yang maju itu. Kemudian kita juga harus ikut berselancar untuk melihat pemutahiran yang ada. Dan itu dari kita yang memang harus belajar. Ya, dan terobosannya banyak. Ini semua sudah hampir semua bisa berbasis teknologi walaupun belum 100% dan belum juga menjurus pada semua aspek, tapi sedang dicobakan untuk semua aspek. Ya, di dalam contoh misalkan pembelajaran asinkronus sinkronus melalui LMS di dalam program-program pemerintah seperti sekolah penggerak, CGP, calon guru penggerak ya, dan beberapa program yang lain, PPG ya, pendidikan profesi guru kan begitu. Itu sudah mulai dikembangkan sistem-sistem online yang memang bisa pada waktu yang sama bisa melakukan aktivitas dalam dengan orang atau audiens yang jaraknya memang tidak mungkin terjangkau sepertinya pada saat itu kan gitu ya. Ini yang pengalaman inilah yang kita dapatkan pada saat pandemi lalu dan ini dipakai dan ternyata memang masih dibutuhkan untuk digunakan di situ. Ya itu ya teman-teman ya. Jadi bisa dicermati lah. Sekarang yang kalau kita lihat teman-teman bisa cermati. Bagaimana sistem informasi itu pada akhirnya akan bisa membantu kita di dalam mengambil keputusan. Ya, sebagai seorang leader tentu saja memiliki kewenangan untuk melihat konteks jejaring dalam jaringan di dalam sistem informasi yang ada yang memang digunakan, menganalisis kebutuhan munculnya mengadakannya sistem informasi itu sampai kemudian mengelolanya, ya itu menjadi perannya leader lah. Kenapa leader mengizinkan untuk membuat itu? Berarti akan dibuat dasar manfaatnya. Salah satunya adalah bisa digunakan untuk mengambil keputusan di situ ya. Teman-teman nanti bisa dicermati alurnya di situ ya. Bagaimana pemahaman itu akan bisa dilakukan, kemudian diimplementasikan, lalu pada akhirnya akan dilihat
apakah itu memang harus ditindaklanjuti atau tidak. Ya, keputusan tindak lanjut ini bisa dilakukan dengan melihat dampak-dampak positif yang dihasilkan dari penggunaan sistem informasi itu. Ya, jadi teman-teman nanti bisa cermati di sana bagaimana seorang leader pada akhirnya akan tentu saja berperan di situ. Bagaimana dia akan melihat iterasinya seperti apa, innovasinya seperti apa, dan ujungnya ke disrupsi seperti apa. Ya, itu menjadi kunci ya teman-teman semua ya, sehingga itu menjadi dasar lah. Strategi pengambilan keputusan tentu saja yang perlu dicermati nanti adalah strategi optimum, strategi kepuasan, dan strategi kuasi kepuasan. Ya, ini yang nanti perlu dicek di sini untuk kita bisa melihat bagaimana strategi dasar dalam pengambilan keputusan itu. Tentu saja ketika kita lihat ke sana, kita harus tarik permasalahannya atas pemberlakuan sistem yang kita gunakan. Ya, bagaimana dengan strategi optimum kita bisa memutuskan alternatif solusi terbaik dalam sejumlah alternatif yang diberikan. Dengan strategi kepuasan kita bisa memilih bagaimana yang memenuhi persyaratan minimum, ya. Itu kan sudah alternatifnya sudah banyak ditetapkan, sehingga pada ujungnya wajah keseluruhan itu bergantung pada leader yang memberikan keputusan, termasuk di dalam strategi kuasi kepuasan. Ya, teman-teman nanti bisa cermati lebih lanjut di sana ya. Ya, oke. Ya ini kita akan lihat sekarang. Sekarang kalau kita misalkan pada organisasi ya, pada sekolah di situ bagaimana penggunaan teknologi itu berperan di sana. Kita bisa melihat bagaimana kebutuhan akan penggunaan teknologi itu. Kita akan lihat dari 8 standar dulu yang memang dibutuhkan. Ya, ke dalam standar isi berarti kita akan benahi apa. Di dalam standar lulusan apa yang akan kita bentang. Ya, ini yang kita harus identifikasi dulu. Ya, dari hasil identifikasi itulah kemudian kita bisa lihat di situ. Ya, bisa dilihat bagian-bagian mana yang menjadi sangat penting untuk kita tetapkan ya. Jadi kalau di sini misalkan di standar isi ya, bagaimana ini wawasan apa yang harus dilihat di dalam standar isi, pendukungnya apa, supportingnya apa, kan gitu ya. Kemudian di dalam standar proses apa yang mendukung di sana, itu yang perlu dilihat juga. Kemudian di dalam standar kompetensi lulusan, ya target lulusan masa depan seperti apa, itu sudah menjadi kunci di situ. Ya, termasuk bagaimana kita di sini menyiapkan juga pada pendidiknya dan pendidiknya. Ya, itu nanti menjadi kunci standar prasarana-prasarana dan itu nanti bisa teman-teman analisis. Ya, analisis untuk melihat ke standar berbagai standar yang menjadi kebutuhan dasar. Ini kalau kita akan lihat nanti part 2 kita akan jelaskan satu persatu, tapi kita lihat dulu di masing-masing standar. Saya akan coba tunjukkan di sini. Ya, saya tunjukkan dulu di sini dulu ya. Ya, ini saya salah satu contoh di sini. Pada standar pendidik dan tenaga kependidikan, ya di sekolah saya ambil data. Saya ambil contoh di sini ya. Saya gunakan ada basic data. Teman-teman di awal sudah pahami itu tentang data, informasi, sistem data, manajemen data, ya kan begitu ya. Ya, setelah semua data masuk terkumpul maka di situ ada database ya tentang pendidik, database tentang tenaga pendidikan begitu ya. Ya, apa yang ada di dalam database ini boleh kemudian kita identifikasi dulu ya. Alur-alur ini kan kita yang coba nata, coba kita ngatur. Mungkin yang
model apa SIMDIK-nya yang sangat kompleks ini sudah inputnya ini sudah banyak kan begitu. Tapi kalau modelnya sangat sederhana, ini inputnya boleh sederhana saja ya, lebih sederhana saja yang diisikan ya, dari sisi input maupun dari sisi outputnya. Nanti teman-teman bisa mengembangkan dari sini ya. Kita akan lanjutkan pada part berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.